Selamat datang pada podcast JMSI Kabupaten Mimika edisi kedua. Kami akan membahas berkaitan dengan data dan sudah hadir di sini bersama kami JMSI Kabupaten Mimika, Mas Budiono dari Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Mimika dan Mas Amir dari Dukcapil. Berkaitan dengan data pemilih pada Pilkada 2024 di Kabupaten Mimika, kita akan sedikit membongkar kembali apa saja persoalan-persoalan yang terjadi pada persoalan data untuk pemilu sebelumnya dan mensinkronkan terhadap apa yang akan dipersiapkan oleh KPU sendiri, begitu juga dari Dukcapil Kabupaten Mimika untuk mempersiapkan pemilu atau pemilihan di Kabupaten Mimika berjalan dengan lancar dan memastikan berkaitan dengan hak pilih dari warga di Kabupaten Mimika untuk dapat digunakan atau dapat memilih kepala daerah pada Pilkada 2024 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Berkaitan dengan hal itu, yang pertama saya akan langsung saja Mas kepada Mas Siap. Budiono, selamat datang di podcast kami. Selamat datang. Edisi kedua. Mas, mungkin sedikit berkaitan dengan persiapan yang telah dilakukan oleh KPU dalam mengantisipasi masalah-masalah berkaitan dengan data pemilih untuk kemudian memastikan persoalan-persoalan yang sebelumnya terjadi, karena kita tahu bersama bahwa pemilu ataupun pemilihan masih terjadi persoalan data yang cukup signifikan. Hal tersebut juga ditandai dengan penyampaian atau aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan hak pilih yang tidak bisa digunakan. Mungkin bisa dijelaskan dulu berkaitan dengan itu, apa saja yang sudah dipersiapkan dalam tahapan kali ini untuk Pilkada 2024 yang sudah disiapkan oleh Divisi Data dan Informasi. Saya persilakan Mas. Baik, terima kasih banyak dari JMSI sudah mengundang kami berdua dari KPU dan dari Dukcapil. Ini luar biasa nih, karena ini bagian juga dari sosialisasi kami kepada pemilih melalui JMSI. Terima kasih Bung Tobi yang menanyakan terkait dengan apa yang kami sudah lakukan. Jadi berawal dari evaluasi di Divisi Data KPU Kabupaten Mimika, evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu 2004 yang barusan kita selesaikan, ada meninggalkan banyak persoalan. Salah satunya adalah misalnya tadi Bung Tobi sudah sampaikan juga, tapi banyak pemilih yang tidak bisa memilih sesuai dengan alamat domisili, terus terdapat penolakan akibat dari tidak sesuai domisili tersebut, terus banyak juga pemberitahuan atau yang bisa disebut C6, pemberitahuan tidak tersampaikan kepada pemilih yang sesuai. Nah, atas dasar tersebut beberapa hal kita lakukan awal adalah kita berkoordinasi dengan Dukcapil waktu itu di awal Maret. Kita ketemu kebetulan Pak Dinas Dukcapil waktu itu, kita koordinasi mengenai persoalan-persoalan tersebut dan berkoordinasi persiapan DP4 yang akan turun ke kami melalui KPU Provinsi. Terus kemudian kita juga berkoordinasi dengan Dinas Pemuda Kampung. Kita berkoordinasi ke sana, tujuannya adalah untuk bagaimana mengkonsolidasikan antara kami penyelenggara dengan pemerintah di tingkat distrik, kampung hingga di ketua-ketua RT. Lalu atas dasar koordinasi-koordinasi tersebut, lalu kami juga berkoordinasi dengan tata pemerintahan. Lalu hasil koordinasi tersebut kita agendakan, kita konsolidasi besar-besaran. Jadi kami sudah lakukan
kita sudah konsultasi dengan ketua-ketua RT, lurah dan kepala kampung juga kepala distrik di distrik Wania, Miru selama 2 minggu. Lalu kemudian terakhir berkoordinasi, kita konsultasi dengan kepala kampung, Babin Kapitnas, Babinsa, distrik untuk 4 distrik terakhir, yaitu Iwaka, Buang Pinarama, Kuala Kencana, dan Mimika Timur. Kenapa mungkin bertanya-tanya, kenapa tidak semua distrik? Jadi kami beranggapan bahwa, bukan beranggapan, tetapi sesuai dengan evaluasi dan analisa kami bahwa untuk wilayah gunung dan pesisir itu warganya cenderung lebih menetap, sehingga persoalan-persoalan KTP tidak sesuai dengan alamat domisili pun kecil kemungkinannya. Tetapi kita akan lakukan uji petik nanti di berikut-berikutnya sebelum tahapan coklit berakhir. Seperti mungkin mengawalinya seperti itu diskusinya, Bung Taufik. Baik Mas, saya melanjutkan ke Mas Amir. Siap. Terkait dengan data nih Mas, jujur saja masih banyak sekali masyarakat yang mengeluh pada saat pemilu kemarin berkaitan dengan data. Kesiapan dari Dukcapil sendiri atau temuan dari Dukcapil sendiri berkaitan dengan data pemilih atau data kependudukan itu seperti apa, dan antisipasi apa yang sedang atau sudah dilakukan oleh Dukcapil sendiri untuk pilkada kali ini? Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama-tama itu untuk kami sampaikan dulu jumlah penduduknya kita semester 2 tahun 2023, yaitu berjumlah 314.658 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 168.291 jiwa, perempuan 148.367 jiwa. Dan data penduduk yang sudah melakukan perekaman yaitu sudah mencapai 72% dari wajib KTP yang totalnya 223.799 jiwa. Nah, warga yang berdomisili wajib KTP yang berada di Timika itu sekarang yang kita sedang gencar-gencarnya melakukan perekaman ke kelurahan. Setiap hari Sabtu kita lakukan ke kelurahan selain daripada kita punya pos pelayanan. Pos pelayanannya kita itu sebenarnya sudah bisa menjawab hal-hal seperti ada yang warga yang belum punya KTP atau apa, karena sudah tidak ada alasan warga Mimika itu tidak memiliki KTP, karena kita sudah sangat mempermudah sekali untuk mendapatkan KTP dengan gratis tanpa dipungut biaya. Nah, mungkin yang tadinya yang mengeluh begitu, mungkin penduduk yang datanya ada di luar, sudah lama di Timika, tapi mereka belum sempat urus surat pindah, itu jadi kendala saya lihat baru-baru waktu pada saat pemilu. Kita ini sebagai warga negara tapi tidak bisa memilih karena datanya ada di luar, otomatis kan tidak ada terdaftar dalam DPT namanya, makanya itu mungkin yang ada kendala-kendala seperti itu. Itu pun juga kalau ada yang kita temui di lapangan, kalau warga kita juga permudah, warga yang sudah berdomisili di Timika terus datanya masih di luar, kita bisa fasilitasi dengan catatan mereka yang bersangkutan datang ke kantor, kita bikin permohonan pindah, terus kita kirim ke Dukcapil tempat asal. Tapi untuk ini karena ini kan DP4 sudah diserahkan. DP4 sudah diserahkan, kalau saya tidak salah itu ada sini. DP4 sudah diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri ke KPU Pusat pada tanggal 2 Mei tahun 2024. Nanti KPU Pusat itu mengirim ke daerah masing-masing, ke provinsi dan kabupaten. DP4 itu yang mereka olah untuk menjadikan DPT nanti. Ya, mungkin sekitar itu dulu untuk saya bisa jelaskan masalah datanya. Baik Pak Amir, terima kasih. Kemudian Mas Budi, mungkin kita pertajam lagi berkaitan dengan data ini. Temuan yang paling urgent dari Bawaslu KPU sendiri berkaitan dengan data ini mungkin bisa disampaikan
apa saja dan yang akan dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut itu apa dari KPU? Baik, terima kasih Bung Tobi. Jadi lanjut dari tadi, setelah kita berkoordinasi, kita coba turun ke lapangan. Kita beri sampel saja, contohnya di Kelurahan Kamorojaya SP1 ya. Setelah kita bertemu dengan kepala kelurahan, kita coba tanya peta RT. Nah, kami KPU itu membentuk TPS atau mendirikan TPS itu kan basisnya RT. Lalu kami tanyakan ke beliau terkait dengan RT. Ternyata betul. Kalau kami di data sidalih kami itu kan RT berurutan tuh, RT 1, 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya. Faktanya di lapangan, RT 1 dengan RT 2 itu tidak selamanya berdekatan, atau RT 3 dengan RT 4 itu selamanya berdekatan. Faktanya kita temukan di contoh di Kamorojaya, terus kita ke Wonosari Jaya waktu itu, terus kemudian ke Mokojaya. Memang benar, jadi hampir semua RT di wilayah Timika, terutama di kota, itu letak antar RT itu tidak berdampingan, nyaris nggak berdampingan, karena informasi dari lapangan bahwa itu dampak dari pemekaran RT. Pemekaran. Ya, akibatnya ketika kita hanya berdasarkan data sidalih yang kita dapatkan dari DP4 yang dari Kemendagri, lalu kita breakdown menjadi TPS, maka akan amburadul. Nah, itulah persoalan paling pelik sebenarnya. Sehingga kami menginisiasi untuk melakukan konsolidasi ini, salah satunya memecahkan persoalan itu. Jadi kami tahu persis, contohnya di Kamorojaya RT 1 itu berdekatan dengan RT berapa sih? Nah, seperti itu. Ternyata setelah kita turun dan kita dapatkan data, kita kumpulkan penyelenggara yang sudah terbentuk waktu itu PPD. Misalkan PP sudah terbentuk, lalu kita kumpulkan kewajiban ya untuk kemudian melakukan pemilihan, karena salah satu persyaratannya itu KTP. KTP. Iya, terima kasih atas kesempatan kedua kalinya. Jadi warga yang berada di pedalaman itu, baik yang di pesisir maupun pegunungan itu saya anggap mereka datanya sangat bagus. Karena hampir tiap tahun kita datangi mereka, kita datangi ke kampung-kampung itu melakukan perekaman KTP, pencetakan akte kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak. Dan itu kami lakukan itu dari, pokoknya setiap kampung itu kami sudah masuki semua, dan hampir tiap tahun kami lakukan itu. Ini saja kita sudah mau turun, tapi katanya masih ada ombak besar, makanya kita belum sempat turun. Kita lewatkan itu nanti, takutnya terjadi musibah kalau kita paksakan turun ke kampung-kampung. Tapi di kampung-kampung itu, di pedalaman itu justru itu datanya lebih bagus daripada di kota, karena di kota ini yang kita pusing ngaturnya. Kenapa saya bisa kita pusing ngaturnya? Karena yang seperti yang dikatakan Mas Udi tadi itu, tempat pemilihnya tidak sesuai dengan alamat rumah, karena itu warganya malas memperbaharui datanya. Kita inginkan itu orang yang sudah pindah itu dari tempat yang satu ke tempat yang lain, supaya datang ke dinas kependudukan atau bisa chat kami lewat Orlando atau Silinca tanpa ke dinas kependudukan mengeluarkan biaya, cukup chat kami supaya bisa kartu keluarganya itu bisa diperbaharui sesuai dengan alamat yang sebenarnya. Jangan dia tinggal di SP1, datanya masih ada di Inauga. Itu yang kebanyakan yang begitu. Itu yang kebanyakan begitu. Jadi kita harapkan partisipasi masyarakat juga supaya bisa mengupdate datanya setiap saat, karena kita kan Dukcapil sangat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukannya tanpa dipungut biaya. Kalau mereka tidak bisa datang ke kantor, cukup chat kami lewat WA, itu nanti ada petugas kami bisa mengantar ke rumahnya yang bersangkutan, namanya Silinca. Itu tiap hari kita mengantar dokumennya masyarakat ke rumah masing-masing, yang khususnya dalam kota ya, yang ini. Kalau di pedalaman ya sangat tidak mungkin. Termasuk Kuala Kencana, sampai di Kuala Kencana. Kalau Mapurjaya di sana ada petugasnya kita khusus. Berarti dari segi pelayanan dari Dukcapil sendiri sudah sangat siap. Ya. Hanya saja keinginan dari warga yang ya, perlu ditingkatkan. Benar. Membenahi. Iya. Baik.
Kemudian yang tadi disampaikan oleh Mas Budi bahwa persoalan pemekaran yang terjadi pada RT ini berdampak sangat signifikan pada data. Mungkin dari Dukcapil sendiri itu seperti apa? Iya, itu yang betul, sangat berdampak gitu, karena sekarang ini kita antisipasi, sekarang kita selalu turun ke lapangan, setiap persatu kita turun ke lapangan, ke kantor-kantor lurah untuk mengupdate data warga. Tadinya seperti di Otomona itu RT 24 tadinya kan, macam RT 24 jadi RT 9 sekarang. Tadinya itu RT 24 itu dari Koprapoka setelah terbentuk Kelurahan Otomona, RT 24 itu jadi RT 9, RT 23 jadi RT 8. Jadi kita harap juga partisipasi masyarakat kalau Dukcapil turun ke lapangan supaya bisa datang mengupdate kartu keluarganya supaya sesuai dengan alamat RT dengan alamat rumahnya sesuai itu, Mas. Baik, berarti kita lanjut ke Mas Budi. Kesiapan dari KPU sendiri dalam hal tadi sudah disampaikan berkaitan dengan data dan upaya yang telah dilakukan. Untuk kedepannya ini apa saja yang mau dikerjakan ini dari data dan informasi untuk membenahi hal-hal lain mungkin yang terjadi dalam antisipasi untuk data pemilih untuk Pilkada 2024. Baik, tindak lanjut sebenarnya tahapan saat ini, subtahapan adalah dari tahapan pemutahiran, subtahapannya saat ini pembentukan badan ad hoc untuk Pantarli, panitia pemutahiran data pemilih. Nah, berikutnya ini juga kita mengantisipasi terkait dengan nyambung dari Pak Amir tadi dari Discapil menyampaikan bahwa tidak tertibnya administrasi, kurangnya kesadaran diri untuk menertibkan administrasinya para pemilih ini juga kita akan berusaha semaksimal mungkin agar supaya petugas Pantarli ini bisa kerja dengan maksimal. Nah, hasil BIMTEK kami kemarin di pusat terpantau tidak menggunakan hard copy seperti yang lalu-lalu. Pantarli membuat atau mencoret atau mengisi form-form dalam bentuk hard copy, kemudian dalam tumpukan yang banyak, akhirnya tidak maksimalnya penginputan data. Nah, ketika nanti Pantarli melakukannya dengan maksimal, insya Allah itu data kita akan lebih valid. Dan kami juga pastikan bahwa beberapa pertemuan kemarin konsolidasi RT itu juga menegaskan kepada ketua-ketua RT agar tetap mau mensupport badan ad hoc kami yang akan dibentuk. Dan kami juga tegaskan kepada penyelenggara kami di PPS bahwa untuk selalu berkoordinasi dengan RT, kepala kampung seperti itu. Jadi alternatif lain juga kami sudah melakukan MOU dengan 3 perguruan tinggi. Tujuannya adalah karena instruksi dari pimpinan kami bahwa harus menggunakan e-coklit, maka kami berharap mahasiswa yang seharusnya kan tidak yang seharusnya sudah cukup cakap menggunakan gawai atau smartphone, nah itu bisa membantu kerja-kerja eksklusif. Tetap mereka juga mendaftar dengan mekanisme prosedur yang ada menggunakan aplikasi Siakba dan segala. Itu salah satu beberapa usaha-usaha kami dalam memaksimalkan pendataan besok seperti itu. Di tahapan Pantarli akan bekerja mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli. Jadi cuma 1 bulan. Jadi waktu kita sangat sempit sekali seperti itu. Untuk koordinasinya sendiri antara mahasiswa ini dengan RT, RW kira-kira seperti apa? Karena mungkin akan menerima kesulitan atau apa seperti Pantarli sebelumnya, bisa dijelaskan, Mas? Baik, jadi koordinasinya begini. Jadi kami sudah berapa kali rapat. Tindak lanjut dari MOU kami dengan perguruan tinggi itu adalah mereka membentuk relawan. Karena kami yakin bahwa mahasiswa ini masih cukup belum terkontaminasi dengan kepentingan segala macam, sehingga kami libatkan mereka menjadi relawan. Nah, koordinasi selanjutnya itu kami bagi beberapa, misalnya di kampus Amapare berapa relawan, dari JP berapa relawan, dan Hermunu berapa relawan, dan kami sampaikan kepada kampus bahwa relawan ini harus berdomisili sesuai dengan wilayah kerjanya. Lalu
kita tegaskan di sesi yang sebelumnya kita ketemu dengan Pak RT bahwa tolong terima petugas-petugas kami yang dari mahasiswa. Ini pun bukan berdomisili di luar, mereka berdomisili di wilayah Bapak Ibu RT. Jadi koordinasi itu sudah tuntaskan kita dengan Pak RT. Kebetulan waktu itu belum terbentuk pantarlihnya, sehingga kami belum bisa hadirkan untuk bertemu langsung Pak RT dengan pantarlih. Tapi kami sudah sampaikan di awal kepada PPS dan ketua-ketua RT seperti itu. Walaupun waktu itu memang ada penolakan bahwa kenapa harus mahasiswa. Tapi kami jelaskan bahwa besok ini kita menggunakan e-coklit, dan kalau mohon maaf kalau yang orang tua kita itu kan agak kesulitan, mungkin harus kacamata dan segala macam. Kalau mahasiswa ini kan masih energis, semangat, nah itu yang kita makanya itu Bung Tobi. Baik, dari Mas Amir sendiri, dari Capil ini kan kalau tidak salah ada beberapa pos yang dibuka untuk pendataan, untuk pembuatan KTP, kemudian perekaman KTP, kemudian kartu keluarga. Itu mungkin bisa disampaikan di mana saja supaya masyarakat kita juga tahu bahwa di lokasi-lokasi tersebut mungkin lebih dekat dengan mereka, untuk kemudian bisa merekam KTP atau KK atau kartu keluarga. Iya, terima kasih. Mengenai pos-pos pelayanan yang kita sudah tempatkan petugasnya kita itu, yang terjauh itu adalah Mimika Barat. Di sana itu petugasnya kita sudah ada. Jadi warga Mimika Barat itu tidak perlu ke Timika lagi ngurus dokumen kependudukan, kartu keluarga, KTP dan lain sebagainya. Terus di distrik Mimika Tengah di Atuka, di sana juga petugasnya kita sudah ada. Jadi warga di sana tidak perlu ini lagi berbondong-bondong ke Timika untuk mengeluarkan biaya, hanya mengurus KTP dengan itu, kartu keluarga dan sebagainya. Di Mimika Timur ada sudah lama di Mimika Timur, terus di distrik Wania, di kelurahan kelurahan Sempan, kelurahan Dingonarama, di Kuala Kencana, distrik Kuala Kencana ada, terus di kelurahan Pasar Sentral, terus di Kampung Limo Asri. Nah, kalau yang dalam kota ini ya itu otomatis bisa ke dinas kependudukan, setiap saat bisa kita layani. Jadi kayak kita harapkan itu supaya warga yang seperti tadi masih ada yang belum memiliki KTP bisa mendatangi dengan pos-pos pelayanan yang terdekat. Ada terus untuk mengupdate data juga, ada layanan online kami itu yang identitas kependudukan di digital itu ada beberapa dokumen yang bisa diupload dirubah di situ, yang sudah ada di identitas kependudukan digital itu permohonan cetak kartu keluarga. Cukup buka identitas kependudukan digitalnya, itu ada di situ layanan di situ ada permohonan KK, akte kelahiran, permohonan cetak biodata, surat keterangan pindah, golongan darah, akta kematian. Itu cukup, itu sudah ada dalam HP bagi warga yang sudah memiliki identitas kependudukan digital. Nanti kalau sudah mereka ajukan begitu, kita Dukcapil tinggal verifikasi, validasi, langsung mereka terima di dalam HP-nya yang dokumen kependudukan yang diinginkan. Begitu Mas. Baik, Mas, persoalan lain yang timbul di beberapa kali pilkada maupun pemilu, itu berkaitan dengan masuknya masyarakat dari luar atau mobilisasi masyarakat dari luar, entah pindah untuk kerja, entah pindah untuk sekedar ketemu dengan keluarga, kemudian menetap di Kabupaten Mimika. Hanya saja persoalannya adalah mereka ini masih menggunakan KTP dari tempat asal. Nah, kemudian karena menggunakan KTP dari tempat asal itu tidak dapat melakukan pemilihan. Benar. Nah, proses apa yang sudah dilakukan oleh Dukcapil untuk kemudian mengidentifikasi mobilisasi ini? Kemudian persoalan lain yaitu berkaitan dengan pindah domisili. Domisili, misalnya rumah kos antara satu
kemudian pindah ke distrik atau kecamatan lain. Iya. Kemudian tidak melaporkan diri bahwa telah pindah. Iya. Ini juga yang menjadi soal ketika mereka tidak bisa atau tidak diterima saat melakukan pemulihan, karena Iya. namanya tidak muncul Iya. atau tidak tertera pada TPS. tempat mereka baru pindah itu. Mungkin kira-kira dari Discapil sendiri untuk mengantisipasi hal ini supaya tidak terulang lagi, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Discapil? Memang kita di Duscapil itu mengenai orang yang pindah masuk itu seperti apa, biasa kapal masuk itu biasanya itu kan ratusan sampai ribuan orang masuk itu. Sebenarnya orang masuk itu sebenarnya itu tidak langsung menjadi warga Timika, karena mereka itu kan datanya di luar di sana, mereka hanya cuma datang cari pekerjaan atau gimana atau kunjungi keluarga. Karena kita di Duscapil itu sangat sensitif sekali sekarang untuk menginput data orang dewasa. Untuk menginput orang dewasa itu paling satu hari itu 2 sampai 5 orang itu pun juga penduduk asli. Namanya penduduk pendatang itu kami sangat sensitif sekali untuk menginput data warga yang dari luar. Tapi kalau warga asli Papua itu memang kita kalau memang mereka belum perekaman di luar dari tempat asalnya, karena itu kita punya alat untuk pendeteksi dengan menggunakan sidik jari atau iris mata. Kalau memang yang bersangkutan belum melakukan perekaman, ya memang bisa kita input datanya dalam sistem dengan catatan menandatangani surat pernyataan kebenaran data. Kita juga tidak serta-merta juga nama yang mereka ajukan itu kita langsung input begitu saja, tidak, harus ada dokumen pendukungnya. Kalau tidak punya ijazah, surat pernyataan, kita sudah siapkan formulirnya, surat pernyataan tanda tangan di atas materai, karena warga kita kan kadang ada namanya kadang berubah-berubah. Biasa namanya hari ini si Martin, besok lusa datang lagi ganti namanya, berubah jadi Markus. Itu yang tapi dengan adanya peralatan sidik jari ini yang bisa mendeteksi sidik jari dengan iris mata, hal itu sudah kecil kemungkinan dilakukan bagi warga kita. Jadi yang itu yang saya bilang tadi, yang kembali lagi ke penduduk yang datang itu, kita tidak pernah langsung melakukan penginputan data khususnya bagi yang pendatang itu, karena rata-rata mereka juga itu yang datang itu sudah punya KTP dari luar. Nah, kecuali kalau mereka yang pindah resmi, yang ada surat pindahnya, kita belum ada aturan untuk menolak mereka untuk pindah, untuk menerima kalau mereka datang, karena kita belum ada aturan. Karena kalau kita tolak, justru kita nanti bisa dipidanakan untuk membatasi mereka untuk tempat tinggalnya, gitu. Dari segi jumlah yang mungkin dimiliki oleh Discapil berkaitan dengan warga pindah ini, seberapa banyak dalam mobilisasi per tahun? Saya kira untuk tahun 2024 sendiri ini yang terdeteksi mungkin berapa? Atau memang sulit untuk mendeteksi? Kita bisa untuk mendeteksi orang yang pindah masuk dan keluar itu bisa. Setiap saat bisa kita bisa lihat datanya. Terus yang pindah masuk dan pindah keluar itu hampir sebanding, tidak beda jauh. Tidak beda jauh, banyak yang keluar, ada juga yang datang. Tidak beda jauh ininya, perbandingannya. Yang kedua tadi berkaitan dengan warga yang pindah juga, tapi pindah antar kecamatan, distrik. Iya. Nah, ini juga menjadi soal ketika mereka ingin menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan. Kira-kira apa yang sudah ditemukan dari Discapil sendiri berkaitan dengan warga pindah domisili dari distrik mungkin ke distrik yang berbeda, misalnya Niro ke Wania atau Wania ke Kuala Kencana? Ya, untuk sementara ini kita belum dapatkan yang signifikan yang begitu yang pindah untuk kepentingan tertentu. Kalau memang kita tahu mereka bahwa ini ada kepentingan, kita langsung minta surat keterangan dari tempat asalnya itu, seperti lurah, camat.
Kalau menurut lurah, camat, RT sudah sudah setuju ya. Kalau betul-betul mereka bertempat tinggal di sana, itu bisa kita keluarkan, pindahkan datanya. Sepanjang tidak ada itu, kami petugas tidak akan memindahkan datanya mereka. Contohnya baru-baru kayak perekrutan apa mas yang itu, yang petugas PPS itu kami kancing Pak. Walaupun ada 1-2 lolos itu mungkin sebelum kita tahu. Setelah kita tahu bahwa ada kepentingan ini, itu tidak ada yang lolos itu. Untuk kepentingan tertentu menjadi PPS itu. Gitu. Berarti memang di Capil sudah berupaya keras untuk memastikan warga Mimika yang memang memiliki hak untuk memilih, untuk kemudian dapat memilih ya. Ya. Mas Budi, dari pemaparan Mas Amir tadi, sejauh yang Mas Budi dapat dari divisi data, apakah mobilisasi tadi atau perpindahan penduduk tadi itu menjadi sebuah soal yang urgent untuk harus dibenahi juga oleh KPU, atau karena sebanding antara yang keluar maupun masuk, jadi tidak begitu menjadi soal? Baik, berkaitan dengan pindah datang dan pindah keluar ya, pindah masuk dan pindah keluar ya, istilahnya itu ya. Itu pernah kita lakukan juga, kebetulan dulu waktu di Bawaslu, itu kita lakukan pemuktaran data per 3 bulan. Memang betul yang disampaikan Pak Amir bahwa angkanya tidak signifikan. Dan berkaitan dengan data pemilih, intinya semua warga yang ada di Timika ini yang tidak memiliki KTP Timika atau Papua Tengah besok nggak bisa milih. Jadi kalau mereka ini yang istilahnya baru pindah ke sini dan tidak mengurus data dirinya untuk berdomisili Timika maupun Papua Tengah, maka dia nggak punya hak pilih. Jadi kami hanya bisa menghimbau. Ada beberapa temuan selain yang tadi ya, pindah datang dan pindah masuk itu. Jadi begini, terkait dengan pemekaran tadi Pak Amir juga sampaikan. Contohnya di Inauga nih Pak Amir ya. Itu pasar sentral itu pemekaran dari Inauga Pak Amir. Benar, ya. Nah ini kerumitan kami dan kerumitan juga keluhan-keluhan dari Pak RT waktu kita undang, mereka mengatakan bahwa warga ini agak sulit sekali untuk diarahkan untuk menertibkan data dirinya begitu, mengupdate gitu. Ini juga persoalan panjang nanti, menjadi persoalan yang sangat panjang. Dan harapan kami di sini ya kita semua memastikan data kita sesuai dengan domisili kita. Jadi terkait dengan mobilisasi atau banyak yang masuk atau masuk yang keluar, itu nggak terlalu berpengaruh banyak terhadap pemilih kita begitu. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan TPS yang kemudian berkurang. Apakah ini juga merupakan bagian dari persoalan data, atau memang karena warga di Kabupaten Mimika yang masuk itu tidak memiliki hak untuk memilih? Apakah itu yang menjadi soalnya, atau memang pengurangan berdasarkan apa? Karena 50% kalau yang kami dapat itu adalah pengurangan 50%. Baik, ini juga penting untuk kita sampaikan, dan terima kasih sekali lagi untuk JMSI sudah memfasilitasi kami untuk mensosialisasikan bahwa TPS berkurang di sini bukan berarti pemilihnya berkurang. Artinya karena berjumlahnya jumlah pemilih di TPS sesuai dengan keputusan KPU RI, maka otomatis jumlah TPS-nya berkurang. Jadi jumlah pemilih per TPS hari ini untuk pilkada besok adalah 600 maksimal. Kalau pemilu kemarin kan maksimal 300. Jadi kalau dulu di pemilu itu 2 TPS, maka di pilkada sekarang jadi 1 TPS, sehingga cukup signifikan berkurang TPS-nya tersebut. Dan ini tidak ada kaitannya dengan jumlah pemilih. Ini berkaitan dengan jumlah pemilih di TPS sebenarnya. Jadi semua warga masyarakat yang menonton diskusi hari ini, bahwa jumlah TPS yang berkurang itu bukan karena faktor pemilihnya yang berkurang, tetapi karena jumlah pemilih di TPS bertambah dibanding pemilu yang 2004 baru kita lalui. Dari 300 ke 600 ya? Siap. Berarti itu yang menjadi sampai berkurang sampai 50% gitu ya? Ya, kurang lebih segitu ya.
Mungkin dari Mas Amir sendiri ada yang mau disampaikan lagi berkaitan dengan Dukcapil dalam persiapan untuk bersama bergandingan tangan bersama dengan KPU Kabupaten Mimika dalam menyelesaikan persoalan data. Iya, terima kasih lagi. Ya, saya semua sampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Mimika yang merasa belum memiliki KTP atau dokumen kependudukan, bisa mendatangi pos-pos pelayanan yang terdekat yang ada di distrik, ada di kelurahan, supaya yang bersangkutan bisa memiliki dokumen untuk dipakai segala keperluan. Salahnya juga kalau tidak punya dokumen seperti KTP, suatu saat nanti sakit atau gimana, itu tidak bisa ngurus BPJS-nya. Banyak kejadian seperti itu. Mereka sudah terbaring di rumah sakit baru ngurus dokumen kependudukan. Terpaksa ya kami petugas mendatangi mereka lagi ke sana. Banyak kejadian. Jadi kami harapkan, kami sebagai pemerintah, dalam hal ini Dukcapil, supaya warga antusias melaporkan peristiwa penting apa yang dialami oleh perubahan-perubahan data keluarganya, baik itu melahirkan atau yang ada anggota keluarganya meninggal. Ya, ada anaknya sudah 17 tahun belum melakukan perekaman, supaya didorong ke pos-pos pelayanan supaya bisa memiliki dokumen kependudukan sebagai warga negara. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Untuk Dukcapil mungkin program-program yang terbaru yang sedang atau lagi dijalankan berkaitan dengan kependudukan, mungkin bisa di-share sekalian supaya masyarakat di Kabupaten Mimika juga tahu bahwa ada program ini untuk kependudukan. Ya, program yang terbaru itu paling nanti ke depannya. Tadinya ini kan kita Dukcapil kalau ke pantai itu, pegunungan dengan pesisir pantai itu kita cuma merekam apa warga masyarakat, terus ambil bawa datanya ke kota, baru cetak KTP-nya, dokumennya seperti akte kelahiran, kartu keluarga, baru kirim lewat kepala kampung ke masyarakat, tapi itu kadang tidak sampai. Jadi nanti ke depannya ini, mudah-mudahan tidak ada halangan, kami akan melakukan perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan di tempat yang tidak ada jaringan. Nanti kami akan sewa jaringan yang pisah mobile, mudah-mudahan tidak ada halangan supaya hal ini bisa tercapai. Jadi dokumen itu begitu langsung kita pelayanan di tempat langsung dicetak. Tidak perlu lagi bawa datanya ke kota karena data kan sudah online. Begitu perekaman langsung terkirim ke pusat, cetak di tempat di situ. Itu yang dari kampung ke kampung nanti kita akan lakukan. Itu yang program kami yang terbaru nanti. Baik, terima kasih Pak Amir. Kalau untuk Mas Budi dari KPU Data dan Informasi, saya pikir dari diskusi kita ini telah menemukan beberapa titik lemah dari persoalan data di Kabupaten Mimika. Juga ada penjelasan berkaitan dengan penduduk yang boleh dan tidak bisa, kemudian berkaitan juga dengan TPS yang dikurangi, karena ini menjadi pemahaman yang baru ya, dari kenapa ada banyak pertanyaan bahwa kenapa dikurangi dan sebagainya. Mungkin ini bisa untuk sekedar menjawab kepada masyarakat di Kabupaten Mimika pernyataan dari Mas Budi tadi. Nah, dari data dan informasi KPU Mimika ke depan untuk persiapan ini sejauh sampai dengan saat ini telah mencapai apa saja Mas Budi, dan harapan dari KPU sendiri dalam kerjasama atau hubungan dengan Dukcapil Kabupaten Mimika untuk ke depan bersama juga dengan masyarakat seperti apa supaya kemudian ini menjadi atensi bersama di persoalan kependudukan di Kabupaten Mimika. Baik, harapan terbesar kami adalah ke depan ketika nanti sudah masuk ke tahapan DPS, itu kemungkinan besar untuk situs cek
DPT online akan aktif. Hari ini belum, karena masih itu cek DPT online untuk pemilu. Nah, ke depan harapan kami semua warga Timika ini aktif memastikan dirinya apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum. Itu penting sekali. Terus kemudian nanti pada saat tahapan DPS, daftar pemilih sementara hasil coklit yang dilakukan oleh Pantarli, harapan kami semua aktif memastikan dirinya. Nanti kami akan instruksikan secara langsung kepada PPS untuk menempel nama-nama data pemilih di masing-masing TPS di tempat-tempat terbuka yang mudah dijangkau, yang sering dilewati. Nah, itu kami akan pastikan bagian-bagian itu, dan kami akan monitoring secara ketat bagian itu, terutama di wilayah kota. Jadi kami dengan Discapil memang selalu berkoordinasi, selalu sharing terkait kendala-kendala, dan memang beberapa kali kegiatan kami juga selalu kami libatkan dengan Discapil, karena memang kami berkaitan erat sekali. Data kami yang menggunakan tapi berasal dari Discapil, dan banyak persoalan. Contohnya begini, kemarin beberapa kegiatan sosialisasi mengatakan bahwa itu orang yang sudah meninggal berulang kali masih muncul lagi. Nah, dengan hadirnya Discapil dengan penjelasan bahwa orang yang sudah meninggal tetapi tidak pernah mengurus akta kematiannya, itu NIK-nya tetap selalu ada, dan Mendagri akan mendeteksi bahwa orang itu masih hidup selama belum ada kepengurusan akta kematian. Lalu di sisi kami penyelenggara, maka kami akan tegaskan kepada penyelenggara kami di tingkat bawah, terutama besok di Pantarli, mereka bisa mendapatkan keterangan, misalnya dari RT, lurah, distrik bila perlu, yang menyatakan bahwa si Fulan ini meninggal. Nah, itu bisa dicoret. Kita harus sangat berhati-hati. Yang penting ada yang bertanggung jawab mengatakan bahwa si Fulan itu meninggal, maka bisa dicoret hak pilihnya. Jadi tidak menimbulkan lagi bahwa yang meninggal kok muncul terus. Nah, itu. Jadi banyak persoalan sebenarnya terkait dengan data, karena kunci suksesnya pemilu maupun pemilihan itu berasal dari data. Memang kami berikhtiar semaksimal mungkin. Soal hasil nanti biarlah kita lihat, tapi kita berikhtiar semaksimal mungkin. Jadi data memang cukup semrawut jujur saja, karena ini di Timika ini banyak pemekaran, tetapi warganya ini banyak yang juga tidak sadar untuk memastikan data dirinya. Nah, hal-hal itu yang ingin kami sampaikan di kesempatan hari ini untuk warga semua, untuk tertib administrasi. Toh tadi Pak Amir dari Discapil sangat membuka, memudahkan sekali, mendekatkan sekali kepada warga untuk mengurus administrasinya. Jadi saya pikir sudah tidak ada alasan lagi sebenarnya kita ini untuk tidak terdaftar pemilih, karena besok mau nggak mau kalau yang tidak ber-KTP tidak akan bisa memilih. Memang betul di undang-undang pilkada berbeda dengan pemilu. Kalau di pilkada itu ada namanya suket, itu bisa memilih. Tapi suket di sini adalah dipastikan dia sudah melakukan perekaman. Itu juga harus catatan pentingnya di situ. Jadi bukan berarti suket bikin keterangan dari Pak RT suket kami tinggal keluar, nggak bisa seperti itu. Jadi memang dia harus dipastikan memang dia sudah merekam, cuma mungkin belangkonya habis kosong atau apa. Nah, itulah dia punya hak gitu. Jadi nah, itu penting sekali, karena memang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan agak berbeda, karena rujukannya juga berbeda seperti itu. Ini sekalian Mas, closing statement dari podcast kita kali ini dari KPU sendiri, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Bung Tobi juga Bung Amir yang kita sudah berdiskusi beberapa waktu ini. Closing statement kami adalah mari warga semua untuk bisa dijamin hak pilihnya, itu ada kewajiban yang melekat. Kewajibannya adalah memastikan data diri Anda sesuai dengan domisili Anda. Jangan sampai nanti pada saat hari H semua warga ada yang tidak dapat memilih karena faktor tidak sesuai domisili. Mungkin itu dari kami dan dari ketua-ketua RT, lurah-lurah yang hari ini menyaksikan diskusi hari ini, mohon dalam waktu dekat ada namanya pembukaan. Sekarang sudah dibuka tanggal 13 sampai tanggal 17 dibuka pendaftaran untuk petugas Pantarli, dan harus sesuai dengan domisili. Harapan kami semakin banyak yang terlibat, maka semakin suksesnya penertiban data di sini. Itu saya terima kasih banyak. Baik, untuk Pak Amir. Ya, terima kasih. Kami harapkan warga Mimika yang belum punya dokumen segera mendatangi pos-pos pelayanan kami
Bila ada kendala bisa cek nanti bisa menghubungi kami langsung di Dinas Kependudukan. Bila ada petugas kami yang nakal tidak mau melayani, terus ada layanan online kami itu lewat Silinca dan Orlando. Cukup warga buka HP di tempat tidur atau dimanapun bisa jadi, ketika butuh dokumen kependudukan, apa itu kartu keluarga, KTP, kartu identitas anak, AT kelahiran, kecuali AT perkawinan ya, tidak bisa. Itu bisa tinggal chat saja ke Orlando, nanti diantarkan dokumen kependudukannya. Terus pos pelayanan kami juga itu ada di rumah sakit. Biasanya warga sakit tidak punya dokumen kependudukan, langsung diproses di situ. Di rumah sakit RSUD. Terus di Caritas juga sudah ada pos pelayanan kami di situ. Biasa kalau warga sakit di situ belum ada datanya, langsung kita input, rekam dan cetak dokumen kependudukannya di situ. Jadi kami harap sebagai pemerintah yang dalam hal ini Dukcapil, ya warga supaya antusias untuk mengurus dokumennya bagi yang belum memiliki. Terus yang masih tidak sesuai dengan alamat tempat tinggalnya bisa menyesuaikan juga, bisa mengurus dokumennya seperti yang saya bilang tadi, bisa lewat identitas kependudukan digital, bisa lewat Orlando, supaya suatu saat nanti pada saat pemilu nanti TPS-nya itu sudah sesuai dengan alamat yang terdekat. Demikian. Baik, terima kasih Mas. Jadi kita telah banyak berbicara tadi berkaitan dengan data dan program serta upaya yang dilakukan oleh KPU sendiri dalam mengantisipasi sampai dengan pelaksanaan pilkada nanti tahun 2024. Saya ucapkan terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak Mas Budi maupun Mas Amir atas kehadiran di podcast kita edisi kedua ini yang berkaitan dengan data. Dan ke depan jika masih ada yang perlu kita bicarakan bersama, kami akan mengundang lagi untuk edisi berikutnya. Dengan senang hati. Terima kasih dengan senang hati. Terima kasih warga Kabupaten Mimika yang telah menyaksikan podcast JMSI Kabupaten Mimika, dan telah berakhir. Saya tutup dengan salam Emineme Yaware. Terima kasih. Selamat siang.